Pemirsa, judi online terus menjadi perhatian. Pertanyaan besar pun terus menggema. Kapan judi online ini bisa diberangus? Baru-baru ini saja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melaporkan dugaan adanya seorang oknum kepala desa yang menyelewengkan dana desa untuk judi online. Saat ini pemerintah dan penegak hukum terus berjibaku menyelesaikan peliknya judi online. Tidak hanya menggerus ekonomi masyarakat, judi online juga menimbulkan dampak sosial yang sangat merugikan. Langkah pemberantasan seperti apa yang bisa dilakukan pemerintah? Adalah mengeluarkan aturan, kemungkinan bentuknya PP yang memang mengatur lebih tegas lagi. Jadi ketika kita melakukan takedown, memblokir website judi online, itu yang diblokir itu hanya pintu masuknya saja. Jeratan judi online seakan tak bisa hilang. Saat ini, pemerintah dan penegak hukum terus berjibaku menyelesaikan peliknya judi online. Baru-baru ini, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melaporkan dugaan adanya seorang oknum kepala desa yang menyelewengkan dana desa untuk judi online. Data PPATK pada semester 1 Januari hingga Juni 2024, adanya penyalahgunaan anggaran yang digunakan oleh Kades untuk keperluan pribadi serta judi online. Tak berhenti sampai di situ, beberapa hari lalu, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri mengungkap jaringan judi online. Salah satu member Platinum dapat bermain hingga menghabiskan 5-9 miliar rupiah dalam sebulan. Kini ke-9 pelaku telah diamankan Barreskrim Polri. Ini dalam pengungkapan ini cukup menjadi perhatian kami selaku penyidik karena dalam permainan yang ada ini cukup perputaran uangnya cukup besar. Ada yang satu orang yang saat itu menjadi member Platinum bisa memainkan sebulan itu sekitar 5-6 miliar. Tidak hanya menggerus ekonomi masyarakat, judi online juga menimbulkan dampak sosial yang sangat merugikan. Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan soal pemberantasan judi online. Salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan, kemungkinan bentuknya PP, yang memang mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya kita melawan judi online. Mungkin itu dari kami, update dari Komdigi. Saat ini kalau upaya blokir sudah dilakukan hampir 1 juta situs. Namun demikian sekali lagi bahwa men-take down situs tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah tanpa giat-giat lainnya. Di antaranya tentu Komdigi juga telah menerapkan sistem saman, di mana nanti para platform diharapkan juga patuh dan berkolaborasi. Kalau ada konten yang terkait dengan pornografi anak ataupun judi online, maka mereka diwajibkan untuk melakukan take down dalam waktu secepat-cepatnya. Itu mungkin dari kami, tentu kita akan giatkan terus sesuai arahan Presiden bagaimana penanganan judi online ini tidak selesai ya, tapi secara kontinuitas akan terus dilakukan. Dan tadi tugasnya tidak hanya kepada kami, juga tentu kepada kepolisian, kejaksaan, dan juga pihak-pihak lainnya. Pertanyaan besar pun terus menggema, kapan judi online ini bisa lenyap? Ya, kalau menurut saya memang penting dibuat regulasi yang memang benar-benar mengikat ya. Diberikan sanksi yang cukup tegas gitu, bagaimana supaya judi online ini bisa diberantas benar di Indonesia begitu ya. Jadi masalah adalah sebenarnya bukan masalah bisa diberantas atau nggak bisa diberantas gitu. Yang ada masalah adalah mau memberantas atau tidak mau memberantas gitu loh. Kenapa? Karena saya berkali-kali ngomong secara teknologi itu
memberantas judi online itu nggak terlalu susah gitu, ya kan? Sebenarnya apa sih yang perlu kita berantas? Yang pertama adalah permainan judinya, yang kedua adalah aliran uangnya, yang ketiga adalah orang-orangnya, ya kan? Nah, sebenarnya tiga-tiganya ini pemerintah memiliki kemampuan gitu. Contohnya misalnya yang pertama, secara teknologi kita tahu nih bahwa judi online sampai detik ini masih bisa digunakan, ya kan? Baik menggunakan aplikasi, menggunakan website dan lain-lain. Kemarin Komdiki mengklaim setiap hari mungkin ada puluhan ribu yang bisa di take down oleh Komdiki. Tetapi apakah itu mematikan judi online? Ternyata kan tidak. Artinya apa? Yang kita lakukan itu masih kurang tepat caranya. Jadi ketika kita melakukan take down, memblokir website judi online, itu yang diblokir itu hanya pintu masuknya saja. Tetapi game permainannya sendiri itu tidak diblokir gitu loh, masih ada di sana. Nah, apakah perlu kemudian kita ke tempat servernya misalnya di Vietnam atau di Kamboja? Nggak perlu, asalkan kita bisa tahu sebenarnya alamat server judi online-nya itu di mana. Saat ini Indonesia masih menjadi negara terbesar dengan pemain judi online di Indonesia, dan saat ini juga nantinya Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan peraturan pemerintah untuk memberantas judi online di Indonesia. Lantas apa kata masyarakat dengan masalah ini? Kita tanyakan. Kalau misalkan judi online sih kalau mau diberantas bagus ya, karena itu kan sumber penyebab kemiskinan kan nomor satu kan dari judi online ya gitu. Gua juga salah satu orang yang setuju lah diberantas gitu, karena target mereka judi online kan masyarakat bawah gitu. Kalau orang-orang kan biasanya kan punya uang 50.000 buat judi online gitu. Kalau kita kan yang mending beli nasi gitu. Dan itu hal bagus, positif gitu. Karena kan semua influencer juga yang kontra gitu. Ya itu sekarang kan kampanye stop judi online gitu. Saya mendukung karena itu udah merusak muda-mudi Indonesia, udah gitu penerus Indonesia juga banyak yang terpuruk gara-gara judi online. Jadi kalau bisa sesegera mungkin ditutup dan diblokir, jangan sampai ada lagi di Indonesia. Saat eksekusi tepat, jadi benar-benar nggak ada lagi judi online, dan ya mudah-mudahan rata sih ya, karena kan judi online itu ya target dari judi online-nya itu mungkin kayak ya orang-orang mungkin menengah ke bawah ya rata-rata kan. Jadi targetnya di situ dulu sih yang harus difokuskan gitu. Itu sih mudah-mudahan ya dengan adanya undang-undang itu dan eksekusinya dari pemerintah juga bagus ya, mudah-mudahan Indonesia juga tidak ada judi online yang marak lagi di Indonesia. Iya bagus banget sih kayak, soalnya banyak nih beredar kan di berita-berita juga pada gantung diri gara-gara itu. Lebih cepat lebih baik sih ya. Judi online ini termasuk kejahatan yang terorganisir, bergerak secara sistematis, dan memiliki jaringan yang kuat. Akankah judi online bisa dihilangkan? Tim TV One mengabarkan.